Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hidayanti dengan NIM F5512109. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi, di mana pembahasan saya tentang peran mahasiswa dalam pembentukan karakter dan penanggulangan korupsi dalam kehidupan masyarakat secara luas. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa mahasiswa merupakan suatu elemen masyarakat yang unik. Jumlahnya tidak banyak, namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tidak lepas dari peran mahasiswa. Walaupun zaman terus berkembang dan berubah, namun tetap ada yang tidak berubah dari dalam diri mahasiswa, yaitu semangat dan idealismenya. Sejarah mencatat dengan tinta emas perjuangan mahasiswa dalam memerangi ketidakadilan. Sejarah juga mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari mahasiswa, dan dari pergerakan mahasiswa itulah akan muncul berbagai tokoh dan pemimpin bangsa. Di masa sekarang ini, mahasiswa dihadapkan pada tantangan yang tidak kalah besar dibandingkan dengan kondisi pada masa lampau. Kondisi yang membuat bangsa Indonesia terpuruk, yaitu masalah korupsi yang merebak di seluruh bangsa ini. Mahasiswa harus berpandangan bahwa korupsi adalah musuh utama bangsa Indonesia dan harus diperangi. Selanjutnya, apa sih pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Selain itu, beberapa pengertian pendidikan karakter menurut para ahli, diantaranya menurut Ramli, pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik. Menurut Thomas Lipona, pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang intim. Menurut John Wesantro, karakter education adalah pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan langsung kepada peserta didik untuk menanamkan nilai moral dan memberikan pelajaran kepada murid mengenai pengetahuan moral dalam upaya mencegah perilaku yang dilarang. Sedangkan menurut Alkin, pengertian pendidikan karakter adalah suatu metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mempengaruhi karakter murid. Dalam hal ini terlihat bahwa guru bukan hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga mampu menjadi seorang teladan. Selanjutnya, peran mahasiswa. Untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah pembenahan terhadap diri dan kampusnya. Dengan kata lain, mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi itu sendiri. Selanjutnya yaitu tujuan dari pendidikan karakter. Pada dasarnya, tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka di dalam diri peserta didik atau di dalam diri mahasiswa harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Di antara nilai-nilai pembentuk karakter tersebut yaitu kejujuran, sikap toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, sikap bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli sosial, rasa tanggung jawab, dan religius. Pembentukan karakter pada masyarakat. Dalam tataran praktis, pengenalan nilai religiusitas berbagai karakter bisa dilaksanakan melalui 3 jalur lingkungan pendidikan, yaitu informal atau pendidikan keluarga. Selanjutnya yaitu
non-formal atau pendidikan masyarakat, dan formal atau pendidikan sekolah dan madrasah. Pada lingkungan keluarga, orang tua dan anggota keluarga berperan sebagai pelaku utama dalam pendidikan karakter yang harus mampu memberikan pengajaran dan pendidikan kepada putra-putri mereka. Oleh sebagian ahli, institusi keluarga ini merupakan agen sosialisasi pendidikan karakter yang paling penting. Pada fase awal inilah dasar-dasar pendidikan diletakkan. Hanya saja karena sifatnya yang tidak formal, maka pengenalan nilai religiusitas kepada anak bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apa saja. Selanjutnya, pada lingkungan pendidikan informal, pengenalan nilai-nilai religiusitas dapat diperoleh melalui pengajian, ceramah-ceramah, pelatihan, kursus, pergaulan antar sesama, dan kegiatan sosial lainnya. Selanjutnya, pada lingkungan pendidikan formal, pengenalan nilai religiusitas dapat ditempuh melalui penyajian mata pelajaran atau mata kuliah seperti pelajaran agama, akhlak, dan pelajaran-pelajaran atau mata kuliah lain yang ditawarkan. Selanjutnya, pentingnya pendidikan karakter di masyarakat. Menurut Thomas Buchanan, setidaknya ada 7 alasan mengapa karakter education harus diberikan kepada warga sejak dini, yaitu 1. Ini merupakan cara paling baik untuk memastikan para murid memiliki kepribadian dan karakter yang baik dalam hidupnya. Yang kedua, pendidikan ini dapat membantu meningkatkan prestasi akademik anak didik. Yang ketiga, sebagian anak tidak bisa membentuk karakter yang kuat untuk dirinya sendiri di tempat lain. Yang keempat, dapat membentuk individu yang menghargai dan menghormati orang lain dan dapat hidup di dalam masyarakat yang majemuk. Yang kelima, sebagai upaya mengatasi akar masalah moral sosial seperti ketidakjujuran, ketidaksopanan, kekerasan, etos kerja rendah, dan lain-lain. Yang keenam, merupakan cara terbaik untuk membentuk perilaku individu sebelum masuk ke dunia kerja atau usaha. Dan yang terakhir, sebagai cara untuk mengajarkan nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari kerja suatu peradaban. Selanjutnya, keterlibatan mahasiswa dalam penanggulangan korupsi di masyarakat. Peran mahasiswa dalam masyarakat secara garis besar dapat digolongkan menjadi peran sebagai kontrol sosial dan peran sebagai pembaharu yang diharapkan mampu melakukan pembaharuan terhadap sistem yang ada. Salah satu contoh yang paling fenomenal adalah peristiwa turunnya Orde Baru, di mana sebelumnya didahului oleh adanya aksi mahasiswa yang masif di seluruh Indonesia. Jadi kesimpulannya, mahasiswa harus menyadari siapa dirinya dan kekuatan dan kemampuan apa yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk menghadapi peperangan melawan korupsi. Apabila kita menilik ke dalam untuk mengetahui apa hakikat dari mahasiswa, maka kita akan mengetahui bahwa mahasiswa mempunyai banyak sekali sisi. Di satu sisi, mahasiswa merupakan peserta didik, di mana mahasiswa diproyeksikan menjadi birokrat, teknokrat, pengusaha, dan berbagai profesi lainnya. Dalam hal ini, mahasiswa dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Hal tersebut disebabkan kecerdasan intelektual dapat mencegah orang untuk menjadi serakah, egois, dan bersikap negatif lainnya. Dengan berbekal hal tersebut, mahasiswa akan dapat menjadi agen pembaharu yang handal, yang menggantikan peran-peran pendahulunya di masa yang akan datang, dan akan dapat melakukan perbaikan terhadap kondisi yang ada ke arah yang lebih baik. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.